Baik, selamat sore. Selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan praktikum AI kecerdasan buatan chapter 4. Nah, chapter 4 ini akan membahas klasifikasi teks. Untuk praktikumnya seperti biasa menggunakan buku Python. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengerti implementasi klasifikasi pada teks, mengerti teknik machine learning, dan memahami bag of words. Selanjutnya, pada teori kita akan menggunakan teknik bag of words pada klasifikasi berbasis teks dan kata untuk mengklasifikasikan komentar yang ada di internet sebagai spam atau bukan. Atau bisa juga untuk melakukan identifikasi sebuah review apakah positif atau negatif. Yang pertama ada kita akan melakukan vektorisasi data, yaitu melakukan vektorisasi dari dataset, lalu akan memanggil library vektorisasi menggunakan scikit-learn. Terus kita memilih kolom konten dari data frame, lalu melihat daftar kata yang divektorisasi, lalu melakukan pengocokan data sehingga data terlihat random, lalu kemudian melakukan pemisahan antara dataset, yaitu data training dan data test. Lalu kita lakukan perintah listing, lalu kita melakukan transformasi saja tanpa training pada data testing. Terus pengambilan label klasifikasi spam. Lalu selanjutnya klasifikasi dengan random forest. Setelah melakukan vektorisasi, kemudian kita lakukan membangun random forest. Terus hasilnya bisa kita lakukan prediksi dari data testing. Untuk besaran skor atau apa namanya? Skor atau skor. Terus ada confusion matrix. Dari RF kita coba petakan dalam bentuk confusion matrix. Lalu ada pengecekan cross validation dengan menggunakan scikit-learn. Nah, lalu ada soal teori. Nah, pertama itu jelaskan apa itu klasifikasi teks. Nah, jadi klasifikasi teks sendiri itu merupakan sebuah proses klasifikasi atau pengelompokan teks di mana dapat digunakan untuk mengatur dan menyusun sebuah data. Contohnya, misalnya ada data pencarian kosmetik, maka nanti akan dikelompokkan berdasarkan data-data yang berhubungan dengan perawatan tubuh atau kecantikan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Menurut saya, klasifikasi bunga itu tidak bisa menggunakan machine learning karena untuk mengklasifikasikannya dibutuhkan data yang sangat detail, seperti tinggi tumbuhan, panjangnya bunga, warna bunga, bentuk bunga, di mana kita tahu bahwa setiap bunga itu memiliki bentuk dan detail yang berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan yang ada, machine learning itu akan susah mengenali objek tersebut. Maka untuk klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Nah, yang ketiga, jelaskan bagaimana teknik pembelajaran machine
mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di YouTube. Jelaskan arti per atribut data CSV dan sertakan ilustrasi. Oke. Jadi teknik pembelajaran mesin pada kata-kata yang digunakan di YouTube sendiri itu merupakan text mining, yaitu informasi dari sebuah data atau pengetahuan yang tidak terstruktur. Adapun seperti teks, yaitu permasalahan yang dihadapi jumlah data, besar data, dimensi, tinggi, dan strukturnya yang terus berubah-ubah. Terus ada text processing. Pada proses ini melakukan tujuan mempersiapkan teks agar dapat dijadikan pengolahan tahap selanjutnya, yaitu selanjutnya text transformation, di mana pembentukan atribut mengacu pada proses mendapatkan representasi dari dokumen. Terus ada feature selection, tahap kelanjutan dari pengurangan dimensi pada proses transformasi teks. Terdapat beberapa operasi seperti feature selection, yaitu stop words, removal, dan stemming. Lalu selanjutnya pattern discovery, yaitu tahap untuk menemukan pola dan pengetahuan atau knowledge dari keseluruhan teks. Selanjutnya CSV atau comma separate values. Comma separate values ini merupakan file atau teks yang biasa dapat berisi angka, huruf, dan menyusun data. Berisi values. File teks biasanya dapat berisi angka dan huruf saja, dan menyusun data yang tergandung dalamnya dalam bentuk tabel, form, di mana dalam basis data setiap record dipisahkan dengan tanda koma, titik koma. Nah, data CSV ini biasanya berisi atribut di mana setiap kolom berisi data observasi. Terus, jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Vektorisasi data adalah proses normalisasi data dengan data teks dengan pemberian nilai terhadap setiap fiturnya. Lalu jelaskan apa itu back of words. Back of words itu adalah vektor yang jarang atau bahasa sederhana dari sejumlah kata yang digunakan dalam pengolahan bahasa dan pencarian informasi. Contohnya itu histogram, di mana vektor yang jarang dan dari jumlah kata yang terjadi. Terus ada apa itu TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency merupakan metode pembobotan dalam bentuk integrasi antar term frekuensi dengan inverse document frequency. Metode ini biasa digunakan pada penelitian untuk memilih fitur sebagai hasil ringkasan dengan penerapannya pada seleksi fitur bobot kata. Nah, selanjutnya kita ke praktek program. Pertama, buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, buat data dummy format CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load data frame pada data frame Panda. Jelaskan setiap baris code. Nah, saya sudah buat di sini. Langsung saja kita print. Nanti akan saya jelaskan.
Nah, pertama kita akan lakukan import pandas SPD. Lalu kita juga akan mengimport NAPI, SNP, di mana NP ini akan melakukan random seed sebanyak 1. Lalu kita buat variabel data 6, di mana menggunakan data frame, di mana berisi value-nya itu nomor dan NPM. Di sini kita akan menggunakan random, jadi nanti datanya itu akan dilakukan secara random dengan low 1 dan height 100 dan size-nya 500. Dan yang kedua, size-nya 500. Lalu kita lakukan print data 6 untuk melihat hasilnya. Langsung saja kita running. Tunggu sebentar, masih dilakukan running. Nah, pada hasil running dapat dilihat akan ditampilkan nomor dan NPM seperti tadi menggunakan random. Jadi angka dan tampilan yang ditampilkan ini akan dilakukan secara random. Dan juga di sini terbagi menjadi 2 kolom dan terdiri lebih dari 500 data. Oke. Selanjutnya, dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya. Mari kita pisah ya. Kita bagi. Nah, sini saya sudah membuat file. File Petrolina. Kita langsung sini aja ya. Print. Kok error di sini? Kita langsung running aja kali ya dari sini. Nah, untuk datanya sendiri nanti diambil dari petrolina.csv. Nah, kurang lebih datanya dikurangi menjadi, jadi datanya yang tadi 500 menjadi 450 rows.
Nah, setelah itu, ya, pertama-tama tadi yang kita lakukan itu, oh my god, kita running ulang ya. Nanti kurang lebih kita membuat data variabel baru di mana kita menggunakan data 6, terus akan digunakan juga untuk membaca data CSV, yaitu Petrona CSV. Nah, selanjutnya kita buat variabel data train dan data test. Lalu kita lakukan mengisi 450 untuk membagi datanya menjadi 450. Nah, lalu dilakukan print train data test. Nah, kurang lebih nanti hasilnya itu, datanya itu akan muncul. Nah, akan muncul seperti ini. Datanya berkurang menjadi yang tadinya 500 ini, 500 row, menjadi 450 row. Nah, selanjutnya, praktekkan vektorisasi dan klasifikasi dari data. NPN mode 4 jika 0 dan dengan decision tree. Tunjukkan keluarannya. Nah, karena NPM mode 4 saya itu hasilnya 2, maka saya menggunakan Eminem. Jadi saya menggunakan Eminem di sini ya. Filenya sudah saya simpan di dalam satu folder. File mana Eminem? Nah, yang ini. Nah, selanjutnya kita langsung lakukan running aja. Pertama kita lakukan print kita pertama lakukan print. Pertama kita print dulu ya untuk lihat hasil datanya. Oh, kedobel. Ini ada yang kedobel. Nah. Selanjutnya kita lakukan vektorisasi dan klasifikasi data tadi menggunakan Eminem CSV ini. Jadi kita lakukan print di ini ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Terdiri dari komen. Nah, pertama-tama tuh saya jelaskan dulu codingannya, yaitu pertama kita import pandas seperti biasa untuk membaca menggunakan PD untuk membaca file CSV-nya. Setelah itu kita import juga Skittler-nya. Yang digunakan itu vector extraction text. Nah, terus kita buat variabel vectorizer di mana berisi count vectorizer. Terus kita buat defect-nya ini. Terus terdaftar daftar kata.
yaitu berisi vectorizer tadi menggunakan fitur names. Terus ada di shaft. Di shaft ini berisi sampel. Terus ada data, kita buat data train dan data test. Nah, setelah itu yang munculnya seperti ini. Berisi comment ID. Berisi comment ID dan kelas. Dimana datanya itu berisi data random ya. Konten-kontennya. Nah, seperti itu. Terdapat kelas. Ini kelas. Nanti kita buat, terus ada kontennya juga. Kontennya itu yang comment ID ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, coba klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Yang ini ya. Running. Nah, running. Running dari sini aja. Nah, di sini from kita menggunakan klasifikasi learn di mana import SVM. Terus kita buat kelas klasifikasi SVM di mana berisi SVM itu gamma sama dengan auto. Klasifikasi SVM terus berisi data training dan training add dan data training label. Terus kita lakukan print untuk melihat captionnya. Itu klasifikasi feed dan train add dan label. Nah, terus hasil yang dimunculkan itu ini SVM gamma auto. Selanjutnya, cobalah klasifikasikan dari data vektorisasi yang telah ditentukan di nomor sebelumnya dengan menggunakan klasifikasi decision tree. Nah, ini yang menggunakan decision tree. Di mana pertama-tama kita mengimport menggunakan skitlearn import tree. Terus kita buat kelas. Kelasnya itu kelas klasifikasi tree di mana berisi menggunakan tree yaitu menggunakan itu metodenya itu yang decision tree classifier. Terus kita klasifikasikan data train add dan train labelnya. Setelah itu langsung dilakukan print. Nah, setelah di running tadi seperti yang kita lihat, setelah dilakukan running tadi seperti kita lihat akan muncul data decision tree-nya seperti sebagai berikut. Ini bentuk decision tree-nya. Ini decision tree classifier. Seperti itu. Selanjutnya, plotlah confusion matrix dari praktek modul ini menggunakan matplotlib. Nah, yang keenam itu confusion matrix dengan matplotlib. Nah, pertama-tama seperti biasa kita lakukan import menggunakan skitlearn matrix, import confusion matrix. Nah, pertama-tama kita membuat labels, labels. Kita menggunakan classification tree tadi dengan menggunakan prediksi, yaitu menggunakan test add. Terus membuat variabel CM atau confusion matrix untuk melihat, untuk mengisi test label dan pred labels. Setelah itu kita lakukan print.
print label, prediksi labelnya, dan print confusion matrixnya. Setelah dilakukan running, maka yang muncul adalah ini. Matriksnya sebagai berikut, yaitu 533, 6686, 53686. Kurang lebih kalau misalnya kita ngeprint path labels, munculnya ini. Kalau CM juga muncul aslinya sama. Kurang lebih matriks yang dimunculkan akan sama. Selanjutnya yang ke-7 ya. Jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. Nah, pertama-tama tuh kita import dulu. Import dulu matplotlib, plot, pyplot, splt, dan import intertools-nya. Terus kita definition function menggunakan plot confusion matrix. Nah, kurang lebih nanti ngeprint normalization confusion matrix dan confusion matrix without normalization. Ini yang tadi ya, confusion matrix itu ya. Nah, tadi kan ini kita sampai ke 7 cross validation. Kurang lebih pertama itu kita import dulu skitlernya, yaitu menggunakan model selection, menggunakan cross file score. Setelah itu, score validation-nya itu cross file score menggunakan CLV3, data training, add, data training label, dan CF-nya itu 5. Skor rata-rata, terus ada skores min-nya. Skoresnya itu juga menggunakan skor STD. Terus kita lakukan print, skor rata-rata, dan skor STD. Kurang lebih kalau running, mohon maaf kalau sedikit berisik ya. Kalau melakukan running akan dimunculkan ini. Akurasinya itu kurang lebih seperti ini untuk datanya. Jika di running skor rata-rata dan skor RESD-nya. Kalau skor rata-ratanya ini akurasinya, kalau yang skor RESD itu akurasinya ini. Selanjutnya, buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Itu yang ke-8, program pengamatan komponen informasi. Nah, pertama-tama kita seperti biasa import dulu skitlernya menggunakan ensemble, terus import random. Kita import random forest classifier-nya, terus import napi lagi. Kita buat variabel max features optimalnya dengan range atau jaraknya itu 5, 55. Terus kita buat juga selanjutnya estimator optimalnya 10, 220. Ini bisa dirubah-rubah ya nanti. Setelah itu nah, selanjutnya setelah itu menggunakan params, terus kita membuat fungsi di mana max features ini akan dilakukan max feature OPTS, di mana estimator ini akan melakukan random forest classification, berisi max feature max-nya dan estimatornya. Terus berisi akurasinya, skornya, berisi akurasi atau skornya, terus berisi data-data params-nya dari akurasi tersebut. Nanti akan dimunculkan itu max features, norm estimator, dan akurasinya. Nah, seperti yang kita lihat pada saat running, seperti yang tadi kita masukkan pada fungsinya, yaitu kita akan menampilkan max features, norm estimator, dan akurasinya. Karena random, jadi dia random ya nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian mungkin penjelasan chapter 4-nya.
Terempatnya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata dan banyak gangguan ya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.